kuat, sedangkan cairan gaya atraksi yang lebih lemah. Gaya atraksi adalah gaya yang melawan, yang berlawanan dengan arah gerakan. Jadi kalau kita mendorong suatu benda padat di atas permukaan yang padat, maka cenderung mendapatkan resistensi yang lebih besar. Ya, sedangkan pada fluida apabila digerakkan di atas permukaan yang padat, tahanannya atau resistensinya itu lebih lemah. Kemudian padatan dapat mempertahankan bentuknya, sedangkan cairan tidak dapat mempertahankan bentuknya. Kemudian pada saat bergerak, gaya tangensialnya itu tidak hilang. Pada padatan, pada cairan, gaya tangensialnya itu menjadi hilang. Kemudian beberapa pengertian penting yang harus diketahui di dalam mekanika fluida. Yang pertama, ada yang namanya massa jenis. Saya kira sudah dipelajari di sekolah menengah apa itu massa jenis. Massa jenis adalah massa pada setiap satuan volume, ya. M per volume, massa per volume. Massa satuannya adalah kilogram per meter kubik. Kemudian air, khusus untuk air, massa jenisnya pada 1 meter kubik air terdapat 1000 kilogram massanya. Pas di situ. Jadi 1 meter kubik air massanya itu 1000 kilogram. Khusus untuk air. Dan setiap fluida massa jenisnya berbeda-beda menurut viskositasnya. Jadi pada viskositas yang berbeda memiliki massa jenis yang berbeda pula. Yang paling ideal dari sekian fluida yang ada ini, maka yang paling ideal adalah air. Air yang merupakan kebutuhan dasar manusia. Ya, tidak ada kehidupan tanpa ada air. Walaupun ada makanan, tapi kalau tidak ada air juga tidak bisa kita hidup. Demikian pula tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan walaupun nutrisinya banyak, tetapi kalau tidak ada airnya juga tidak bisa menyerap nutrisi air itu. Tidak bisa menyerap nutrisi dari dalam tanah. Ada yang namanya berat jenis. Apa itu berat jenis atau berat spesifik? Biasa disimbolkan dengan lambda. Ya. Kalau massa jenis itu rho, biasanya disimbolkan dengan rho. Berat jenis adalah atau berat spesifik adalah berat per satuan volume. Ya. Berat per satuan volume. Apa perbedaan antara berat dan massa? Ada yang bisa jelaskan?
Berat spesifik rumusnya atau berat spesifik atau berat jenis rumusnya adalah Rho kali G. Rho kali G. Jadi sudah ada faktor G pada berat jenis. Kemudian kita melangkah pada sifat-sifat mekanik dari fluida. Fluida dapat bersifat isotropik. Isotropik artinya memiliki sifat mekanisnya pada segala arah itu tetap sama. Arah X, arah Y, arah Z, sifat-sifat mekaniknya tetap sama. Itu artinya isotropik. Dia lebih seragam ya, sifat-sifat mekaniknya. Karena pada fluida tertentu yang tidak isotropik, sifat-sifat mekaniknya pada berbagai titik atau pada berbagai arah bisa saja tidak sama. Ya, itulah fluida non isotropik. Kemudian fluida yang mempunyai kondisi seperti ini, yang memiliki sifat mekanik pada berbagai arah itu sama, maka ini disebut sebagai fluida yang ideal. Ya, fluida ideal pada kondisi isotropik. Pada saat itu P pada segala arah itu sama, atau dengan kata lain gaya yang bekerja pada satuan luas itu sama. Ya. Jadi maksudnya begini, adalah gas. Ya, gas itu lebih memiliki sifat, lebih cenderung memiliki sifat isotropik dibandingkan dengan fluida yang memiliki viskositas yang lebih tinggi. Jadi misalnya minyak cenderung tidak isotropik. Ya, tetapi gas yang molekulnya lebih rendah lebih bersifat isotropik.